Baik, kita mulai. Ya, baik, Siap. kita mulai saja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Jadi puji syukur, alhamdulillah kita kembali dapat diberi kesempatan hari ini untuk bisa mengikuti webinar dan untuk mendapatkan informasi terupdate ya tentang dunia pengadaan ini melalui Muji Santosa Training and Consulting. Jadi kami ingin menyampaikan salam hormat dan terima kasih kepada Bapak Muji Santosa dan salam hormat juga untuk Bapak Adi Turman P. Tambunan ya, selaku narasumber atau pemateri kita hari ini. Adapun materi kita hari ini yaitu dengan tema atau topik terkait pengadaan konstruksi dengan kontrak supply by owner ya. Sekedar mengingatkan saja, jadi untuk tata tertib webinar hari ini, acara atau sesi dibagi dua sesi. Yang pertama itu narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit. Selanjutnya 45 menit kemudian akan dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sahabat MS yang kami hormati, jadi sebelum acara ini dimulai, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah ya Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kelancaran acara kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Selanjutnya untuk lebih efektifnya mungkin langsung saja kita ke materi hari ini kepada Bapak Aldi eh, selaku narasumber hari ini disilakan ya mic dan layar kami silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Beni ya eh, atas kesempatan yang diberikan yang juga kepada Muji Santoso Training Center ya. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya bisa berbagi di sini ya untuk membahas tentang pengadaan pekerjaan konstruksi dengan skema penyediaan oleh pemilik atau supply by owner. eh Jadi di sini dalam skema pengadaan dengan skema penyediaan oleh pemilik ini eh, mungkin saat ini sudah mulai ada yang melaksanakannya gitu ya sepengetahuan saya. Nah, cuma memang eh, jadi saya beberapa waktu yang lalu juga diminta di LKPP untuk menyusun modul pelatihannya. Nah, kesulitannya adalah referensinya ternyata tidak banyak begitu ya untuk menulis modul maupun tadi ya membuat materi tentang pengadaan pekerjaan konstruksi dengan skema penyediaan oleh pemilik atau supply by owner ini. Nah, jadi eh, dalam penyusunan materi ini saya lebih banyak menuliskan sebetulnya berdasarkan pengalaman pribadi begitu. Jadi kebetulan beberapa tahun yang lalu saya pernah bertugas di Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh dan Nias ya pasca tsunami. Eh, Pada saat itu di lembaga tersebut menerapkan skema SBU dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada beberapa pekerjaan gitu ya. Nah, jadi itulah yang coba saya tuangkan gitu ya di dalam penulisan materi ini. Jadi di sini kalau kita lihat untuk skema supply by owner ini eh, ada beberapa hal mungkin yang bisa kita bahas. Pertama tentang pengertian dan konsepnya, lalu kemudian ada perencanaan pada skema penyediaan oleh pemilik atau supply by owner, kemudian ada strategi pemilihan penyedianya, lalu kemudian yang terkait dengan pengelolaan kontrak. Nah, kita lihat dulu yang pertama adalah tentang pengertiannya. Jadi kalau dari eh,
ya namanya, yang referensi yang ada begitu ya. Kalau dari peraturan tentang supply by owner ini hanya ada disebutkan pada peraturan LKPP nomor 5 tahun 2022 kalau dari peraturannya. Nah, ini di sini sebetulnya peraturan LKPP nomor 5 ini terkait dengan IKN sebetulnya. Nah, jadi pada pembangunan IKN ini ada opsi mungkin ya, ada opsi yang kemungkinan untuk dilakukannya pekerjaan konstruksi dengan penyediaan oleh pemilik atau supply by owner. Nah, sedangkan di beberapa referensi lain ada yang menggunakan terminologi yang berbeda. Hanya saja sebetulnya pengertiannya kira-kira sama dengan apa yang dicantumkan di dalam peraturan LKPP nomor 5 tahun 2022 ini. Seperti ada owner furnish, ada free issue materials gitu ya. Pada beberapa referensi penggunaan terminologinya seperti itu. Jadi seperti free issue materials ini digunakan di FIDIK ya. Kalau di FIDIK eh, terminologi yang digunakan adalah free issue material. Tapi intinya adalah ini ya, intinya adalah dalam suatu pekerjaan konstruksi di mana penyediaan bahan bakunya atau materialnya atau barang atau peralatan ini dilakukan oleh pemiliknya sendiri, oleh pemilik pekerjaan. Gitu intinya kira-kira seperti itu. Ini sebetulnya kan konsep ini bukan konsep yang ya aneh mungkin ya, bukan konsep yang aneh karena sebetulnya juga barangkali sebagian dari kita juga ketika membangun rumah begitu ya, ada yang istilahnya ada jasa tukang saja gitu ya. Kemudian nanti untuk pengadaan bahan bangunannya dari kita sendiri sebagai pemilik rumah begitu ya. Kira-kira konsepnya kira-kira seperti itu gitu. Nah, hanya saja di dalam pengadaan barang jasa pemerintah ini ada beberapa eh, kita perlu lihat dulu gitu ya. Ada beberapa konsep penerapannya gitu. Misalkan di sini ini penjelasannya di sini misalkan sebagai pemilik pekerjaan gitu ya, tetap ada kontrak kerja konstruksi dengan penyedia jasa pelaksana konstruksi. Nah, di mana di sini sebagian material tetap dari penyedia jasa pelaksana konstruksi saja gitu. Jadi penyedia untuk sebagian material dari penyedia jasa pelaksana konstruksi, kemudian ada material yang akan dilakukan melalui skema supply by owner. Maka untuk yang material yang akan dilakukan dengan skema supply by owner ini, di sini pemilik juga melakukan pengadaan, yaitu pengadaan bahan material. Jadi di sini ada kontrak pengadaan bahan. Itu kemudian di sini baru material tersebut digunakan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi dalam pekerjaannya. Nah, kemudian ya ini alternatif yang alternatif pertama gitu ya. Jadi di sini ada kontrak. Tapi mungkin juga eh, karena pemiliknya itu sudah punya gitu ya bahan materialnya, sudah memiliki bahan material sehingga tidak ada kontrak lagi dengan untuk pengadaan bahan gitu. Jadi di sini langsung pemilik yang menyediakan bahan material tapi untuk penyedia jasa pelaksana konstruksi. Nah, di sini Bapak Ibu saya menggambarkannya bahwa ini adalah sebagian ya, sebagian. Kenapa sebagian? Nanti kita lihat pertimbangan-pertimbangannya. Karena sebetulnya kan eh, penyedia jasa pelaksana kan, penyedia jasa pelaksana konstruksi itu kan sebetulnya sudah punya bisnis atau praktek bisnisnya. Penyedia jasa pelaksana konstruksi itu kan memang dia menyediakan sumber daya untuk pekerjaan konstruksi ya, dan tenaga kerja, bahan, kemudian peralatan gitu ya. Sehingga umumnya penyedia jasa pelaksana konstruksi itu sudah memiliki rantai pasok, gitu. Sudah memiliki rantai pasok yang memadai. Ini dilakukannya eh, umumnya supply by owner ini dilakukan karena ada kondisi-kondisi tertentu yang itu mereka kita lihat.
kondisi tertentu yang dimaksud seperti apa. Ini pilihan yang lain gitu ya untuk peralatan. Nah, ini kalau peralatannya sudah dimiliki, jadi tidak ada lagi kontrak pengadaan peralatannya. Nah, kita lihat di sini tadi Bapak Ibu saya sampaikan bahwa sebetulnya supply by owner ini adalah eh, pilihan gitu ya, pilihan ketika ada beberapa masalah yang dihadapi di dalam pelaksanaan konstruksi. Yang pertama adalah masalah ketersediaan material di pasar. Jadi eh, ini yang saya alami begitu ya pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh itu karena begitu masifnya dalam waktu yang bersamaan dilakukan maka eh, beberapa material seringkali terjadi kelangkaan karena Mohon beberapa izin Pak Aldi, materialnya suaranya ya. suaranya kurang jelas. Ya, jadi karena dilakukan pembangunan yang begitu masif gitu ya, jadi eh, terjadi kelangkaan material, maka salah satu pilihannya adalah ya ini salah satu latar belakang atau salah satu dasar dilakukannya skema supply by owner ini. Kemudian juga masalah yang lain adalah masalah mutu material. Gitu. Jadi eh, waktu itu yang dilakukan dengan skema supply by owner di Badan Rekonstruksi Aceh itu adalah salah satunya adalah pembangunan rumah korban tsunami. Jadi pada saat itu harus dibangun rumah kurang lebih mungkin hampir hampir 200.000 rumah gitu ya. Nah, eh, masalahnya adalah sebelumnya dilakukan kontrak yang umum gitu ya, artinya kontrak pengadaan jasa pelaksana konstruksi dengan kontraktor atau dengan penyedia jasa pelaksana konstruksi. Eh, Semua material bahan dari penyedia jasa tersebut. Hanya saja setelah dilihat ternyata dari karena pekerjaannya banyak ya kontraknya juga banyak. Ternyata masing-masing penyedia itu menggunakan material yang berbeda-beda gitu. Menggunakan material yang berbeda-beda sehingga jadi sangat padahal spesifikasinya sebetulnya sama. Spesifikasi materialnya sama, tapi kemudian hasilnya jadi berbeda-beda gitu ya. Jadi salah satunya di sini tujuannya juga adalah untuk supaya kualitas hasil pekerjaannya bisa seragam gitu. Itu salah satu yang menjadi latar belakang. Kemudian juga masalah harga. Ya biasa tadi karena kebutuhannya melonjak besar gitu ya secara secara masif gitu ya bisa saja tersedia material di pasar tapi harganya sudah tidak realistis gitu ya. Yang kemudian ada faktor-faktor lain sebetulnya yang menjadi latar belakang. Nah, ini mungkin tidak terlalu masalah ya. Jadi eh, saya pernah bekerja di Kementerian PUPR gitu ya. Pernah waktu itu ada eh, stok ya, ada stok rangka jembatan begitu. Karena ada stok, maka ada satu jembatan untuk pembangunannya itu dilakukan dengan supply by owner, tapi hanya untuk rangka jembatannya saja. Nah, kira-kira seperti itu eh, latar belakang yang lain kira-kira. Kemudian juga ada yang untuk pilot project juga bisa gitu ya dilakukan dengan supply by owner ini. Nah, eh, ketika akan diterapkan begitu untuk supply by owner ini eh, ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah masalah penyimpanannya atau masalah pergudangan. Kemudian yang kedua adalah masalah distribusinya. Nah, jadi masalah pergudangan, masalah distribusi, begitu ya. Karena kan eh, kalau misalkan material tersebut diterima dulu, jadi artinya diserahkan dulu kepada pemilik pekerjaan, artinya pemilik pekerjaan kan harus punya gudang. Nah,
untuk punya berarti harus punya gudang. Berarti di sini akan dibutuhkan gudang yang pertama, dan gudang itu perlu sistem untuk pengelolaannya. Nah, jadi makanya di sini sistem pergudangan yang yang menjadi tantangan. Dan mungkin eh, banyak instansi yang di sini tidak punya kemampuan untuk menyelenggarakan sistem pergudangan ini. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah sistem distribusinya. Kemudian ya karena harus didistribusi ke banyak lokasi begitu ya. Nah, ini juga menjadi kendala. Lalu yang ketiga adalah masalah eh, waktu waktu penyediaannya. Jadi di sini salah satu potensi masalahnya adalah ketika kontraktor akan melaksanakan pekerjaannya atau penyedia jasa pelaksana konstruksi akan melaksanakan pekerjaannya, ternyata ownernya belum bisa menyediakan materialnya. Nah, sehingga di sini eh, seharusnya waktu penyediaan material ke lokasi pekerjaan itu harus dilakukan secara tepat gitu ya, supaya tidak mengganggu jadwal dari penyedia jasa pelaksana konstruksi. Kemudian masalah tanggung jawab kualitas atau kinerja hasil pekerjaan. Nah, ini masalahnya hal-hal seperti misalkan hasil pekerjaan ini bisa jadi timbul ya bisa timbul eh, perdebatan atau malah mungkin juga sengketa begitu ya. Karena bisa saja ada potensi saling menyalahkan. Jadi penyedia jasa pelaksana konstruksi menganggap hasil pekerjaannya kurang baik karena materialnya yang diberikan dari pemilik pekerjaan yang kualitasnya kurang baik gitu. Atau juga pemilik pekerjaan bisa saja menyalahkan penyedia jasa pelaksana konstruksi bahwa pekerjaannya kurang baik gitu ya, sehingga material yang digunakan misalkan menjadi rusak. Nah, satu lagi yang isu yang penting juga adalah tentang kalau di pekerjaan konstruksi itu ada yang disebut dengan tanggung jawab kegagalan bangunan. Bagaimana untuk tanggung jawab kegagalan bangunan ketika material tersebut gitu ya itu disediakan oleh pemilik pekerjaan. Nah, kemudian tantangan yang berikutnya adalah masalah resistensi dari penyedia jasa pelaksana konstruksi. Ini muncul resistensi karena eh, ya yang kemungkinannya adalah nilai kontraknya kan karena sebagian materialnya dikeluarkan begitu ya. Nah, sehingga eh, mungkin marginnya jadi berkurang, keuntungannya jadi berkurang. Lalu kemudian isu yang kedua, isu yang berikutnya adalah yang menjadi tantangan adalah tentang kelebihan atau kekurangan material yang disuplai kepada penyedia jasa pelaksana konstruksi gitu. Jadi ini juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan gitu ya. Nah, karena kalau kelebihan jadi masalah mungkin bagi instansi yang melaksanakan. Karena bisa jadi kan nanti pada saat dilakukan audit begitu ya, ternyata materialnya kelebihan. Kemudian juga bisa kekurangan. Kalau kekurangan mungkin akan ada komplain dari penyedia jasa pelaksana konstruksinya. Sama satu lagi sebetulnya yang terkait kelebihan ini adalah yang terkait dengan material waste ya, atau material sisa gitu. Material waste ini bagaimana penanganannya? Ya, karena kan kalau eh, mungkin kan kita mengirimkan atau penyedia jasa pelaksana konstruksi menerima material digunakan ketika ada waste gitu atau sisa atau malah juga bisa juga kekurangan gitu itu nanti pertanggungjawabannya seperti apa gitu ya. Karena kan ada beberapa material di sini yang mungkin kebutuhannya atau volumenya itu nanti agak tergantung juga dengan
keahlian atau keterampilan dari tenaga kerja penyedianya gitu. Jadi mungkin ada yang misalkan penggunaan pasir misalkan. Kalau tenaga kerjanya ahli mungkin cukup misalkan 3 meter kubik untuk suatu pekerjaan. Tapi karena tenaga kerjanya kurang ahli atau kurang terampil, sehingga dibutuhkan lebih dari 3 meter kubik. Nah, hal-hal seperti itu yang juga perlu dipertimbangkan. Lalu kemudian ada juga materi yang tidak cocok dengan kebutuhan lapangan. Dan yang terakhir, isu yang menjadi tantangan adalah tentang administrasi atau keuangan dan audit ya. Tadi audit ini menyangkut tadi ada waste, material waste dan lain-lain. Nah, kemudian ada beberapa solusi di sini untuk menjawab tantangan tersebut, yaitu yang pertama, kalau dari pengalaman saya dulu, eh, untuk masalah distribusi dan masalah pergudangan itu akhirnya ditunjuk, jadi dilakukan pengadaan gitu ya, penyedia jasa operator logistik. Jadi untuk melakukan pengelolaan gudang, mendistribusikan ke lokasi pekerjaan itu dilakukan oleh penyedia jasa operator logistik. Karena instansi kami merasa tidak sanggup untuk mengelola eh, pergudangan dan juga mendistribusikannya ke banyak lokasi di kabupaten kota di Aceh. Nah, itu yang salah satu yang bisa menjadi solusi. Kemudian yang terkait dengan waktu supply. Waktu supply itu salah satu solusinya adalah dengan menggunakan sistem informasi. Jadi eh, penyedia jasa pelaksana konstruksi membuat jadwal pelaksanaan dengan aplikasi project management. Ada sekarang ada berbagai macam aplikasi project management begitu ya. Jadi di situ di jadwal pekerjaan di aplikasi tersebut sudah terlihat kapan dia akan melaksanakan pekerjaan fondasi, kapan dia akan melaksanakan pekerjaan struktur, kapan dia akan melaksanakan pekerjaan arsitektur. Nah, data dari eh, sistem informasi tadi, dari aplikasi tadi, itu dibaca oleh penyedia jasa operator logistik. Dan kemudian dari situlah operator logistik yang mengatur, oh berarti kalau lokasi A harus dikirim pada tanggal sekian, lokasi B tanggal sekian, berdasarkan jadwal yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi. Kemudian uh, yang isu tentang tanggung jawab atas kegagalan ya untuk yang kegagalan bangunan. Nah, hal-hal yang seperti ini dituangkan di dalam kontrak, di dalam klausul kontrak bahwa penyedia eh, tidak bisa melepaskan tanggung jawab untuk pekerjaan yang materialnya disuplai oleh pemilik pekerjaan. Gitu, itu yang menjadi salah satu solusinya. Kemudian masalah resistensi kontraktor, yaitu yang wajar, kemudian juga masalah kelebihan atau kekurangan materi yang disuplai itu juga dalam klausul kontrak, menjelaskan harus dilakukan seperti apa untuk list material, itu akan kita lihat lebih detail. Kemudian juga masalah material yang tidak cocok dengan kebutuhan ini yang perlu dilakukan identifikasi yang lebih akurat. Nah, ini gambaran umum dari penerapan supply by owner tadi. Jadi tujuan utamanya sebetulnya yang pertama adalah menjamin ketersediaan, kemudian menjamin konsistensi margin dari nilai kontrak pengadaan barang jasa, lalu menjamin kualitas yang akan diperoleh oleh pemilik pekerjaan dan atau faktor-faktor lainnya tadi yang saya sebutkan. Jadi Bapak Ibu di sini eh, ini bisa saja tujuan kita melakukan supply by owner ini salah satu saja begitu. Misalkan tujuannya adalah supaya lebih efisien, ya bisa saja gitu ya.
Cuma ya harus dipastikan betul nggak lebih atau ya tadi karena masalah ketersediaan materialnya dan kita merasa lebih lebih punya kemampuan menangani rantai pasoknya, maka ya berarti ini masalahnya ketersediaan gitu ya. Tapi barangkali belum tentu juga menjadi lebih efisien. Atau ya tadi untuk masalah kualitas seperti yang saya alami itu adalah untuk menjamin kualitas atau supaya kualitasnya menjadi seragam dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh berbagai macam penyedia jasa pelaksana konstruksi tadi. Nah, kita masuk sekarang ke perencanaannya. Jadi Bapak Ibu di sini pertama-tama kita identifikasi dulu gitu ya dalam merencanakan penerapan supply by owner ini. Kenapa kita perlu mengidentifikasi? Tujuannya tentunya adalah supaya kita nantinya bisa bisa mengelola resikonya gitu. Jadi yang pertama di sini kita identifikasi berdasarkan jenis bahan atau material. Jadi jenis bahan atau material konstruksi ini ada tiga jenis. Ada bahan baku, kemudian ada bahan olahan, ada bahan jadi. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kalau kita lihat yang dimaksud dengan bahan baku ini seperti batu, pasir begitu ya, yang dari kuari. Ini adalah yang dimaksud dengan bahan baku. Nah, tantangannya adalah kalau kita melakukan supply by owner untuk bahan baku, yang pertama adalah untuk mengidentifikasi volume kebutuhannya itu agak sulit. Karena tadi saya sampaikan kebutuhan untuk pasir, karena pasir ini umumnya kan nanti digunakannya untuk mencampur bahan lainnya ya. Kalau untuk beton nanti ada pasir, ada agregat, ada semen, begitu ya. Nah, kadang-kadang di sini tidak standar begitu volumenya. Karena itu tadi yang saya sampaikan akan dipengaruhi oleh eh, kemampuan atau keterampilan dari pekerjanya. Sehingga kita akan agak sulit mengidentifikasi volume kebutuhannya. Dan yang kedua adalah bahan-bahan baku ini sifatnya kadang-kadang mengalami kembang susut begitu. Jadi misalkan waktu dikirim kita mengirimkan ke lokasi pekerjaan volumenya 5 meter kubik. Nah, tapi begitu sampai di lokasi karena mungkin di perjalanan truknya goyang-goyang menjadi lebih padat, volumenya bisa jadi menjadi berkurang. Nah, itu di situ akan ada potensi untuk terjadi perselisihan ya nantinya dengan si penyedia jasa pelaksana konstruksinya gitu. Jadi ada kondisi-kondisi yang perlu dipertimbangkan tadi gitu ya untuk bahan baku. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada juga bahan olahan. Nah, bahan olahan ini juga biasanya akan ada faktor kesulitan memperhitungkan volume kebutuhannya, mungkin juga ada kembang susut juga begitu ya. Jadi sebetulnya dari tiga jenis bahan ini yang paling minim risikonya adalah ketika bahan atau material konstruksi tersebut berupa bahan jadi. Misalkan tiang pancang beton, perapat beton, dan lain-lain itu termasuk kategori bahan jadi. Atau yang banyak juga sekarang digunakan itu seperti untuk saluran ada UDITS ya gitu. Atau paving block untuk trotoar seperti di DKI ya ada paving block untuk trotoar begitu itu eh, karena paving block itu bahan jadi itu akan lebih mudah gitu ya untuk dilakukan dengan supply by owner karena perhitungan volumenya bisa lebih akurat. Nah, selain itu juga kalau yang untuk bahan jadi tadi masalah penyimpanan juga ya harus dipertimbangkan karena harus aman penyimpanannya. Harus aman itu artinya
Ya kalau namanya pasir kan kena air nanti volumenya bisa berkurang gitu ya, terbawa air, kena angin gitu. Nah, seperti itu yang kita kita sebagai instansi misalkan yang akan melaksanakan supply way owner punya nggak kapabilitas untuk menangani hal-hal tersebut. Itu dilihat dari jenis bahan atau material. Kemudian juga kita lihat juga dari rantai pasoknya atau rantai produksinya atau rantai proses lah ya sebetulnya. Rantai proses untuk eh, bahan atau material yang akan dilakukan dengan skema supply by owner ini. Jadi kalau kita lihat di sini rantai produksi untuk bahan baku itu dari kuari, kemudian dikirim ke lokasi pekerjaan, lalu digunakan untuk pekerjaan konstruksi. Kalau bahan olahan di sini dari kuari masuk ke plant ya pengolahan, kemudian dikirim ke lokasi pekerjaan, baru digunakan. Sedangkan kalau bahan jadi, nah bahan jadi ini dari kuari, kemudian masuk ke pabrik, baru dari pabrik di sini dikirim ke lokasi pekerjaan. Nah, tapi ada juga yang material-material yang lain atau bahan yang lain itu yang rantai pasoknya berbagai ada variasi di sini. Seperti tiang pancang beton gitu ya. Tiang pancang beton dari pabrik dikirim ke lokasi, dilakukan pemancangan, lalu dilakukan pengujian. Nah, kemudian girder beton jembatan dari kuari, bahan-bahannya kemudian masuk ke pabrik, dicor, kemudian dikirim ke lokasi pekerjaan, kemudian dilakukan stressing istilahnya. Jadi stressing itu adalah digabung-gabungkan, misalkan jembatan panjangnya 20 meter gitu, panjangnya 20 meter, maka mungkin atau panjangnya misalkan panjangnya misalkan 20 meter, kemudian tidak langsung 20 meter itu girdernya. Jadi dibagi dua misalkan 10 meter, 10 meter. Nanti di lokasi pekerjaan dihubungkan dulu yang 10 meter tadi, dua balok tadi gitu ya, dihubungkan, kemudian baru diangkat ke atas jembatannya. Jadi dihubungkan itu yang disebut dengan stressing, kemudian dilakukan pengangkatan ke tumpuannya. Itu yang disebut dengan erection. Nah, pada prakteknya di sini eh, ada penyedia yang terlibat, ada beberapa penyedia yang terlibat. Jadi ada yang penyedia itu misalkan dia hanya membuat girdernya, ada penyedia spesialis yang melakukan stressing, baru kemudian nanti yang melakukan erection atau pemasangan di tumpuan jembatan dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksinya. Nah, karena di sini ada beberapa penyedia yang terlibat dan kemudian ada beberapa tahapan, ini agak sulit nantinya untuk memilah tanggung jawab dari pihak-pihak ini. Nah, ini juga yang perlu dipertimbangkan. Gitu kira-kira seperti itu. Jadi dipertimbangkan nanti eh, kira-kira resikonya bagaimana kalau ini misalkan artinya kan kalau dilakukan dengan SBO eh, yang tanggung jawab dari pabrik sampai ke lokasi pekerjaan ini menjadi tanggung jawab pemilik gitu. Nanti di sini ada lagi penyedia jasa yang melakukan stressing, ada lagi penyedia jasa yang melakukan erection begitu. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan resikonya. Kemudian yang juga perlu kita pertimbangkan adalah masalah nilainya ya. Jadi apakah nilainya cukup signifikan gitu ya? Jadi kita lihat sebetulnya nilainya dari keseluruhan pekerjaan eh, nilainya mencapai berapa persen sih gitu ya. Kira-kira signifikan nggak kalau dilakukan dengan supply by owner? Jangan-jangan malah jadinya bisa jadi lebih mahal, bisa jadi resikonya tidak terkendali begitu ya. Karena yang tadi saya contohkan, eh, karena misalkan tadi ya dilakukan supply by owner, mungkin diperlukan gudang, mungkin diperlukan untuk pendistribusian, akhirnya
Di situ perlu penyedia jasa yang melakukan pengelolaan gudang, perlu penyedia jasa yang melakukan distribusi, sehingga kalau di total-total sebetulnya mungkin lebih bagus tadinya kalau dari sisi nilai gitu lebih bagus ya nggak usah dilakukan dengan supply by owner, begitu serahkan saja kepada penyedia jasa saja untuk penyediaan bahan materialnya seluruhnya begitu. Kemudian juga yang perlu dipertimbangkan adalah selain dari nilai biayanya, juga dari pengaruhnya terhadap waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi. Jadi ini biasanya kita pertimbangkan untuk yang item pekerjaan yang sifatnya sebagai istilahnya long lead item ya. Jadi dibutuhkan waktu untuk penyiapannya dulu atau untuk manufakturnya dulu. Sebagai contoh di suatu daerah ada pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan sampah gitu ya, instalasi pengolahan sampah sebagai pekerjaan konstruksi di mana sebetulnya eh, alat pengolah sampahnya itu biayanya sebetulnya lebih dari 50% dari nilai seluruh pekerjaan. Hanya saja alat tadi itu harus dirakit dulu atau harus dimanufaktur dulu. Nah, kalau di daerah itu dimasuk di daerah tersebut tadi itu menjadi satu paket pekerjaan. Nah, sebetulnya bisa saja karena yang tadi itu adalah sifatnya long lead item, manufaktur alat pengolah sampahnya, bisa saja itu dilakukan dengan skema supply by owner. Jadi dilakukan dulu pengadaan alat pengolah sampahnya tadi, dilakukan pengadaan alat pengolah sampah, baru kemudian nanti ada penyedia jasa pelaksana konstruksi nanti yang akan melakukan pemasangan termasuk nanti pem- pekerjaan-pekerjaan pendukung lainnya di area pengolah sampah tersebut gitu. Nah, kemudian kalau untuk menilai untuk bobot biayanya sebetulnya bisa pendekatannya jangan pendekatan dengan satu paket pekerjaan. Jadi pendekatannya adalah pendekatan dengan multi paket. Ya, jadi pemilik pekerjaan ini mengumpulkan kebutuhan material dari berbagai paket yang dimilikinya, kemudian item yang mana yang kira-kira akan dilakukan melalui SBO. Jadi yang saya contohkan tadi sebetulnya kalau yang pembangunan rumah korban tsunami itu, kalau jumlah paket pekerjaan konstruksinya itu kurang lebih ada 1.200 paket. Ada 1.200 paket pekerjaan pembangunan rumah. Nah, yang diambil hanya untuk rangka bajanya saja. Dikumpulkan, jadi rangka baja untuk setiap paket dikeluarkan biayanya, dikumpulkan, dilakukanlah pengadaan rangka baja dulu. Nah, itu kira-kira. Jadi sehingga menjadi posisi tawar dari pemilik pekerjaannya menjadi lebih tinggi. Sehingga mungkin juga akan mendapatkan harga, mendapatkan kepastian supply dari penyedia rangka baja gitu. Kemudian ya ini sebagai contoh ya, ada beberapa bahan atau material di sini diidentifikasi jenisnya, rantai pasoknya atau rantai produksinya, biayanya, kemudian apakah sifatnya long lead item atau bukan gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini sebetulnya yang paling ideal gitu ya, yang paling ideal adalah supply by owner dilakukan untuk item baja tulangan. Kenapa? Karena itu merupakan material jenis bahan jadi, kemudian rantai pasoknya atau rantai produksinya sederhana, biayanya cukup besar biasanya di suatu pekerjaan konstruksi. Lalu kemudian sifatnya bukan long lead item. Nah, kenapa ini yang paling ideal? Karena baja tulangan di sini dibandingkan dengan material yang lain, ini yang resikonya paling kecil bagi pemilik pekerjaan kalau akan dilakukan dengan supply by owner. Gitu dibandingkan tadi pasir ini atau agregat masalahnya adalah jenis dia termasuk jenis bahan eh,
bahan baku, kalau pasir, agregat, bahan olahan, dan biasanya biayanya mungkin tidak terlalu besar gitu ya dibandingkan dengan baja tulangan gitu. Itu kira-kira proses analisis resikonya. Nah, kemudian yang perlu direncanakan juga tadi setelah dianalisis materialnya cocok atau enggak gitu ya dilakukan dengan supply by owner, kita juga perlu merencanakan distribusinya. Jadi distribusinya akan seperti apa? Yang pertama di sini bisa saja gitu ya, pemilik pekerjaan ini berkontrak dengan penyedia bahan atau material, lalu kemudian penyedia bahan material ini langsung mengirimkan ke penyedia jasa pelaksana konstruksi. Langsung dikirimkan bahan atau material ke lokasi pekerjaan. Nanti akan diterima oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi untuk digunakan. Nah, kalau di skema yang kedua, di sini adalah penyedia bahan di sini menyerahkan dulu bahan atau material itu kepada pemilik pekerjaan. Diserahkan dulu kepada pemilik pekerjaan, kemudian nanti kemudian pemilik pekerjaan yang akan mengirimkan. Jadi pemilik pekerjaan punya gudang tadi ya, punya gudang, kemudian pemilik pekerjaan akan mengirimkan ke penyedia jasa pelaksana konstruksi ke lokasi pekerjaannya. Atau yang ketiga, nah yang ketiga ini penyedia bahan mengirim ke gudang pemilik, jadi diserah terimakan kepada pemilik pekerjaan dulu, nanti penyedia jasa pelaksana konstruksi yang akan mengambil, gitu, yang akan mengambil bahan dari gudang pemilik pekerjaan. Jadi di sini ini pilihan yang ketiga di sini. Nah, hanya saja jadi berdasarkan diskusi saya gitu ya dulu waktu mau berklarifikasi ada salah satu ahli lah ya, salah satu ahli itu menyampaikan salah satu kunci sukses dari penerapan supply by owner ini adalah jangan sampai eh, bisnis prosesnya penyedia jasa pelaksana konstruksi itu terganggu. Jadi jangan sampai bisnis prosesnya yang dia sudah alternatif yang ketiga ini tidak direkomendasi karena penyedia jasa pelaksana konstruksi itu mereka memang biasanya bahan dan material sudah diterima di lokasi pekerjaan. Jadi jangan diminta mereka yang mengambil begitu karena nanti ini akan mengganggu bisnis prosesnya. Jadi ini tidak direkomendasikan gitu ya. Nah, tapi yang sepengetahuan saya ada nih yang menerapkan seperti ini di beberapa instansi begitu. Ya nanti ya itu yang perlu dipertimbangkan. Yang perlu dipertimbangkan apakah menggunakan distribusi modelnya yang seperti apa begitu. Jadi malah mungkin juga yang paling sederhana ya yang ini tadi ya yang dari penyedia penyedia bahan langsung dikirimkan ke lokasi pekerjaan. Jadi ada yang melaksanakannya PPK melakukan e-purchasing bahan material, nanti kemudian penyedia bahan material langsung mengirimkan ke lokasi pekerjaan untuk diserahkan ke kontraktor atau penyedia jasa pelaksana konstruksi. Jadi tidak diserahkan dulu ke PPK yang melakukan e-purchasing barangnya atau bahannya tadi. Nah, jadi eh, bahan atau material tadi oleh penyedia yang ada di katalog tadi setelah dilakukan e-purchasing langsung dikirimkan ke lokasi pekerjaan. Ini yang paling sederhana sebetulnya. Jadi pemilik pekerjaan tidak perlu mengelola gudang, tidak perlu melakukan distribusi. Kemudian di sini yang perlu di dalam penyusunan kontrak ya di sini ya perlu didetailkan ya, perlu didetailkan tentang lingkup pekerjaan. Jadi sebagai contoh di sini ya,
eh, jadi ada istilah owner furnish and contractor install. Kemudian ada yang owner furnish and contractor connected. Lalu ada lagi owner furnish and owner install. Mungkin yang kita jadi harus melihatnya bahwa kalau material-material seperti eh, besi baja tulangan tadi ya, besi beton gitu ya, atau baja tulangan, itu mungkin modelnya adalah owner furnish and contractor install. Jadi serahkan ke penyedia jasa pelaksana konstruksi. Setelah diterima oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi, nanti penyedia jasa pelaksana konstruksi tadi akan menggunakan baja tadi, besi tulangan tadi, dirakit, kemudian dipasang, dicor gitu ya. Nah, itu yang model yang pertama. Nah, tapi ada juga yang owner furnish and contractor connected. Ini biasanya tapi digunakan untuk peralatan ya, untuk peralatan. Jadi seperti genset mungkin ya. Nah, jadi si kontraktor di sini hanya membuat rumah genset sama menyediakan untuk koneksi eh, mechanical electricalnya lah gitu ya. Sudah ada koneksinya. Lalu kemudian nanti gensetnya datang dipasang, yang memasang bukan kontraktornya tapi ini menjadi tanggung jawab pemilik pekerjaan atau menjadi tanggung jawab PPK. Nah, mungkin penyedia jasa gensetnya nanti yang akan melakukan pemasangan. Begitu. Hanya saja sudah tersedia untuk koneksi elektrikalnya, sudah tersedia untuk rumahnya, dudukan gensetnya itu sudah tersedia semua. Gitu. Baik. Ada juga yang terakhir ini adalah owner furnish and owner install. Ini salah satu contohnya itu seperti di PLN ya, ada pengadaan trafo. Jadi PLN itu melakukan eh, pengadaan trafonya sendiri, kemudian nanti pihak pembuat trafonya yang akan pasang di gardu induk itu. Gitu. Gardu induknya yang bangun penyedia jasa konstruksi. Lalu kemudian trafonya nanti baru dipasang oleh yang membuat trafo tadi. Tapi itu termasuk tanggung jawab dari owner atau dari pemilik pekerjaan. Nah, ini yang perlu dijelaskan gitu ya. Ya, mohon izin, Kemudian mohon izin ya, Pak Aldi. Mungkin ya tinggal 5 menit waktunya Pak. berapa menit Pak? Tinggal 5 menit lah. Kami tambahkan 5 menit lagi. Mungkin bisa dijelaskan pokok-pokoknya saja Pak. Baik. Baik Pak. Jadi Ya. eh, ya itu tadi yang pilihan yang harus diidentifikasi gitu ya. Nah eh, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan eh, mungkin ini terus yang terkait dengan ya tadi lingkup pekerjaan perlu diperjelas. Kemudian tentang penetapan pekerjaan utama juga bisa saja karena dilakukan kan untuk menghitung pekerjaan utama kan ada yang menggunakan bobot ya, mata pembayaran utama atau pekerjaan utama ada yang menggunakan bobot yang bobot yang besar gitu ya. Bisa saja ketika sebagian material itu dilakukan dengan supply by owner, tapi sebetulnya pekerjaan itu termasuk pekerjaan yang penting sehingga tidak berubah sebetulnya harusnya meskipun bobotnya menjadi berkurang, bobot biayanya, tapi tetap itu harusnya digunakan sebagai pekerjaan utama. Lalu tentang kualifikasi penyedia. Nah, ini mungkin perlu dipertimbangkan bahwa misalkan nih kita kalau tanpa supply by owner
pekerjaan nilainya 60 miliar. Nah, kalau 60 miliar itu untuk kualifikasi usaha besar. Tetapi karena dikeluarkan sebagian materialnya nilainya turun misalkan menjadi 45 miliar. Nah, kualifikasi penyedia untuk pekerjaan yang 45 miliar kan untuk usaha menengah misalkan. Begitu. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Padahal secara teknis, kompleksitas pekerjaan konstruksinya tidak banyak berkurang. Jadi kualifikasi penyedianya menjadi menengah, padahal secara teknis kompleksitas pekerjaan konstruksinya itu tidak berkurang meskipun sebagian materialnya disuplai oleh owner. Ini tentang model pemaketannya, ini saya rasa nggak ini ya, eh, untuk kemudian juga ini diterapkan untuk pekerjaan konstruksi konstruksi tunggal. Kenapa? Karena di sini untuk menerapkan supply by owner ini sama seperti diterangkan di dalam peraturan LKPP nomor 5, harusnya untuk item pekerjaan atau untuk material yang tidak berubah atau tidak banyak berubah begitu. Atau sudah bisa dipastikan gitu ya. Nah, perencanaannya tidak banyak akan berubah. Lalu eh, di sini diterapkan untuk yang kontraknya secara harga satuan. Kemudian ini masalah pengelolaan kontrak, saya rasa bisalah ini nanti di Bapak Ibu silakan dibaca-baca saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Baik, ya, terima kasih Pak Aldi Turman. Baik, Bapak Ibu, sahabat MS, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Pak Aldi Turman. Kami haturkan kepada beliau, kami haturkan terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi, sharing-sharing dan tanya jawab. Dalam hal ini mungkin kami akan memprioritaskan yang raise hand dulu, lalu Bapak Ibu juga diperkenankan untuk bertanya melalui kolom chat. Pada Bapak Ibu, sahabat MS, disilakan apabila ada hal-hal yang belum jelas ataupun ada yang ingin di-sharing atau berbagi pada webinar hari ini, disilakan untuk melakukan raise hand. Baik, Bapak Ibu, disilakan. Jadi memang ini sangat menarik sekali ini untuk SBU nih Pak Aldi kalau saya lihat-lihat nih. Saya perhatikan dengan seksama tadi yang disampaikan oleh Bapak itu bahwa ini merupakan bagian dari inovasi juga di bidang PBJ nih Pak, di bidang pengadaan khususnya untuk konstruksi. Jadi di mana tadi ada beberapa hal yang saya tangkap. Jadi untuk menjamin mutu kualitas material itu sudah jelas dengan SBU Pak ya. Terus ketersediaan, terus keseragaman kualitas untuk hasil pekerjaannya pun sudah pasti bisa terjamin gitu. Dan SBO ini dimungkinkan nggak Pak ya untuk diterapkan di APBD Pak mungkin di daerah-daerah ini Pak kira-kira. Karena Eh, ya karena begini Pak. Mungkin gimana Jadi Pak? begini, saya tambahkan sedikit, karena begini memang kami rasakan sekali untuk konstruksi, apabila konstruksi ini dilaksanakan secara bersamaan, Pak. Misalnya di satu daerah ini ada paket, 1.000 paket tuh, Pak. Jadi kebutuhan akan material ini kan secara bersamaan nih, Pak. Jadi Ya, untuk menjamin tersedianya material ini saling berebut nanti. Nah itu ya. juga mitigasinya di SBU ini mungkin. Mohon penjelasan sedikit, Pak, terkait hal ini. Apakah dimungkinkan tuh untuk di APBD? Baik Pak, kalau untuk di APBD sih, kalau secara pengadaan saya rasa untuk menerapkan nggak masalah. Cuma yang mungkin yang perlu diperhatikan adalah masalah penganggarannya. Penganggarannya. Maka kita dulu kan Pak, dipisah nih antara pengadaan bahan material, Ya, pengadaan kan jadi pengadaan barang ya. ya, betul. Kemudian nanti ada pekerjaan untuk pengadaan konstruksinya, gitu kan ya. Bahkan biasanya kalau di APBD kan ini mungkin kode rekeningnya sama ya, cuma jadi paketnya berbeda ya, Oh, paket berbeda. gitu. Betul. Atau mungkin nggak tahu, saya juga kalau ke kode rekeningnya sendiri juga apa bisa harusnya sih bisa bisa ini ya Bisa, kode Pak. rekeningnya bisa sama begitu.
Ya yang sepengetahuan saya kan yang sudah menerapkan kalau di APBD eh, Pemprov DKI, Pak. Oh, DKI. Ada Pemprov DKI sudah menerapkan. Oh, Kemudian DKI. kemarin itu ada yang menyampaikan juga kalau nggak salah di Sulawesi Selatan sudah ada yang menerapkan juga, Pak. Di Betul ya, Pak. Sulawesi Selatan. Saya lupa cuma di kabupaten atau di provinsi begitu. Gitu. Kalau untuk di APBD sebetulnya bisa, cuma memang tadi ya harusnya waktu mulai dari penyusunan DPA sudah direncanakan gitu ya, Betul, betul. supaya RKAKL-nya kan juga jadinya Ya, berbeda mungkin nanti cara penyusunannya begitu. betul, betul. Baik, memang difokuskan untuk IKN ya, Pak. RKA-nya. Betul-betul untuk ini. Tapi Eh bisa sebetulnya sebetulnya ya kalau perka LKPP-nya memang untuk IKN, IKN, ya, tapi betul. tidak menutup kemungkinan gitu. Kayak Ya, dan bisa saya digunakan. dengar juga kelihatannya nanti mau dibuat juga untuk peraturan LKPP yang bukan yang yang generik ya, maksud saya bukan untuk IKN saja begitu. Ya, ya Gitu. mudah-mudahan, Pak. Karena ini sangat ini sekali apa istilahnya memudahkan gitu. Jadi di daerah. Jadi bisa direplikasi kaitan dengan SBU ini ke daerah ya, ke Hmm. APBD gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Hanya saja jangan sampai kebablasan, Pak ya. Ini Ya, betul. ada satu Bagaimana, contoh Pak? yang kurang baik, Pak. Di satu Bagaimana, Pak? daerah Ya, ada Ustadz bangun gedung, ya. PPK-nya semua material dia lakukan dengan e-purchasing, Oke. sehingga nilainya jadi kan materialnya jadi banyak sekali material yang dilakukan dengan e-purchasing. Kemudian karena nilai pekerjaan pekerjaan jasa konstruksinya jadi kecil, kemudian jadi tidak perlu ditenderkan. Oh, begitu. Untuk menghindari tender ya. Dari Sama tender dengan gitu. ya macam-macam paket. Ah, Wah, iya. betul-betul dilarang Ah, betul-betul. ah. Tapi memang selama mungkin kalau menurut saya sih kalau justifikasinya itu memang pas. Ya, saya rasa sah-sah saja sih. Memang harus diperkuat di justifikasi kenapa harus dipecah, kenapa harus ini. Memang kita kan ada kewajiban juga Pak untuk sebagai PPK tuh mengalokasikan anggaran sebesar 40% untuk UMKM juga. Mungkin itu juga mungkin jadi pertimbangan atau apa mungkin. Baik, terima kasih nih Pak Aldi. Mungkin ah, kami coba ini ke Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya atau sharing-sharing terkait SBU ini untuk pekerjaan konstruksi. Ini saya lihat Pak WB Satriotomo ini tadi ini. Kelihatannya beliau ingin bertanya tadi ini. Pak Satriotomo, mungkin ada pengalaman-pengalaman di BPBJ Lamsel nih. Belum ada Pak Beni. Mau kita Masih sharing-sharing di nyimak saya sini. itu. Mumpung kita ketemu sama praktisinya langsung nih, sama ahlinya nih, sama Pak Aldi. Beliau selaku praktisi ini. Jadi memang kalau praktisi itu biasa langsung mengena itu. Jadi kondisi-kondisi permasalahan di tingkat lapangan itu sudah dialami semua oleh Pak Aldi. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, disilakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau Pak Aldi, disilakan Pak. Mungkin ada yang di sharing-sharing lagi. Silakan Pak. Kalau ini dari kelihatan di chat ada nih Pak Chat. yang Oh, mau ini baru ditanyakan. masuk ya. Baru masuk Pak ya. Oh baik, saya bacakan di kolom chat nih Pak. Jadi dari Pak Hendratma, ini sebenarnya langsung aja nih, beliau kayaknya open mic langsung di unmute. Disilakan Pak Hendratma, mungkin langsung menyampaikan. Pak Hendratma. Oh baik, kalau gitu saya bacakan nih Pak Aldi. Jadi kalau penyedia barang dan penyedia jasanya sama, apakah itu termasuk konflik of interest, Bang Choi ini? Nah, mohon penjelasannya nih Pak terkait hal ini. Nah, kalau penyedia barang dengan penyedia jasanya itu penyedia jasa pelaksana konstruksinya ya maksudnya. Ya, Kalau betul. sama, eh, ya kalau dibilang
konflik of interest. Ya kalau sampai saat ini kan karena belum ada aturannya yang terkait dengan SBO ini. Nah, jadi pertama itu jadi mungkin belum bisa diangkat itu ya. Coba eh, kalau saya melihatnya kemungkinan itu juga akan kecil. Gitu. Harusnya ini kan kalau untuk penyediaan bahan materialnya kan bukan ke penyedia jasa pelaksana konstruksi kan ke supplier-supplier bahan material konstruksi harusnya yang dia sebetulnya bukan bukan jasa pelaksana Ya, begitu. Nah, kalau yang jadi mungkin mungkin kan tidak perlu punya SBU gitu ya. ya, Sedangkan betul. yang untuk jasa pelaksananya kan harus punya SBU. Nah, berarti kan di situ mungkin eh, mungkin tidak memang beda bidang lah ya, bisa dibilang beda bidang begitu. Jadi harusnya kemungkinannya kecil kalau itu terjadi penyedianya sama. Mungkin itu Ya. ya. Baik, baik, baik Pak Aldi. Baik Bapak Ibu, disilakan mungkin ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan tentang supply by owner untuk pekerjaan konstruksi. Karena rata-rata paling banyak nih di daerah-daerah juga untuk pekerjaan konstruksi, tapi ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Aldi, nah, tidak menutup kemungkinan menggunakan SBU ini di APBD. Walaupun memang ya surat peraturan perlemnya ada, memang diperuntukkan untuk IKN. Silakan Bapak Ibu atau Pak Mulis, mana beliau? Lanjut Kalau ini Kediri Pak. ini kayaknya sudah SBU nih Pak, Saya dulu. belum ada Pak, belum ada. Belum ada Pak. Ya, perlemnya juga 2022 nih. Saya kira 2023 sudah dilaksanakan mungkin. Atau tadi Baik. mungkin nyambung tadi ya Ya, yang tadi saya sampaikan untuk APBD bisa atau enggak ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan itu Pak, tadi pertama anggarannya dalam anggaran. penyusunan RKA-nya. Ya, Dalam penyusunan RKA, kemudian juga kalau di belakang, ini bukan hanya untuk APBD saja ya. Kalau di belakangnya yang perlu dipastikan adalah eh, apa istilahnya ya. Kan kita kalau anggaran belanja ini kan harusnya digunakan pada tahun anggaran tersebut kan ya. ya. Saya 2023 Oh, ya betul. Tahun digunakan untuk tunggal Pak. 2023 begitu ya tahun, Ya, tahun tahun tunggal. sehingga harusnya tidak boleh ada stok Pak di akhir tahun Betul. begitu karena ya itu yang saya tahu yang menjadi bisa menjadi temuan begitu ya tidak boleh ada stok di akhir tahun jadi memang harus akurat nih perencanaannya untuk pekerjaan konstruksi ini berapa sih dibutuhkan volumenya nah sejumlah itulah yang dilakukan pengadaan bahan atau materialnya itu gitu kemudian juga yang juga perlu diperhatikan nanti adalah tentang pencatatan aset. Nah, karena kan misalkan misalkan dinas pendidikan, Pak, dinas pendidikan bangun sekolah di beberapa provinsi lah misalkan ya. Dinas pendidikan provinsi bangun sekolah di beberapa kabupaten misalkan. Bangun sekolah di beberapa kabupaten, kemudian dilakukanlah supply by owner misalkan untuk penutup atap gitu. Kan bisa saja nih kan Ya, dilakukan supply by owner dengan untuk penutup atapnya. Nah, kan kontraknya kan berarti kan di luar penutup atap kan nanti masing-masing ya, sekolah di setiap lokasi di betul. kabupaten itu gitu ya. Nah, Ya, pencatatan asetnya nih yang perlu dipertimbangkan gitu ya, perlu diperhatikan gitu ya. Supaya ini dimasukkan nanti untuk pengadaan penutup atapnya ini begitu. ya, ya. Nah, itu juga mungkin begitu sedikit nih Pak terkait dengan tadi memang kebutuhan kayak penutup atap tadi memang harus direncanakan secara matang itu sesuai yang disampaikan oleh Bapak tadi.
Nah, dan ketika eh, ini salah menghitung, misalnya kebutuhan atapnya ini misalnya 100 meter persegi, ternyata itu ada berkurang gitu Pak, sehingga itu tidak outputnya tidak akan tercapai itu. Kira-kira gimana solusinya nanti itu Pak? Tentu akan dilakukan penganggaran kembali mungkin Pak ya. Sementara ini kan tahun tunggal ya. Maksudnya Misalnya pengadaannya berlebih atau kurang Pak misal. Dimungkinkan ya, dimungkinkan nggak memang resikonya akan iya, diinikan lagi penganggaran kembali mungkin eh, gitu Pak ya. iya. Makanya makanya Matang kalau ya. di KLKPP itu menyebutkannya pekerjaannya harus sudah ada DED-nya, Oh, kemudian harus sudah kemudian konsultan pengawas atau MK-nya itu harus ada eh, quantity surveyornya gitu untuk memastikan volumenya tadi tepat gitu. ya. Baik, baik. Jadi ya itu salah satu sebetulnya yang bisa menjawab eh, kan seperti penutup atap gitu Pak ya. Ya, Penutup atap itu misalkan kita tadi kontrak di beberapa pembangunan sekolah untuk beberapa kabupaten. Penutup atap kita sebutkan misalkan atap UPVC. Atap UPVC itu kan eh, banyak merek ya, banyak merek dan range harganya cukup lebar. ya. Oh, gitu. Sehingga nanti di satu sekolah yang lain bisa saja itu menggunakan ya sudah memenuhi spesifikasi UPVC begitu. Ya, Tapi tadi nanti ada yang kualitasnya atau ada yang mereknya A, ada yang merek B, ada yang merek C gitu. Yang dimana nilainya atau harganya sebetulnya berbeda jauh gitu. baik, baik. Ya, Pak. Ya, kurang juga. Baik, Pak. Ini kebetulan di kolom chat nih ada pertanyaan nih, Pak. Dari Pak Agus ini. Jadi, untuk sistem pemilihannya, ini saya bacakan ya, Pak. Yang dilakukan mana dulu, Pak, untuk sistem pemilihannya? Apakah pengadaan bahan dulu, bahan material dulu, ataukah pengadaan jasanya dulu? Atau bisa bersamaan, Pak? Ya, Pak. Mohon Ya ini ditanggapi. kalau ini tergantung bahan materialnya apa ya, Ya, atau ya. tergantung karena ini kan SBO ini tidak selalu bahan atau material Pak. Bisa juga seperti eskalator, lift Barang, begitu. barang-barang ya. Ah, itu istilahnya kan peralatan peralatan konstruksi yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan gitu. Peralatan konstruksi yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan. Kalau misalkan pengadaan yang itu Mohon izin, Pak, memang kurang jelas, Pak. kalau yang Kurang, akan dilakukan SBO itu misalkan lift, ya ya, tentunya harusnya pengadaan liftnya dulu karena mungkin untuk lift itu kalau akan fabrikasi. lebih ada fabrikasi gitu ya akan Ya, memakan waktu yang panjang atau seperti yang saya contohkan itu alat pengolah sampah untuk TPA itu TPA sampah oke. pembuangan akhir. Nah, karena alat pengolah sampahnya di satu daerah itu yang saya tahu untuk manufakturnya itu fabrikasinya sampai 6 bulan mesinnya itu. Ya berarti lakukan dulu pengadaan untuk mesinnya dulu begitu. Karena perlu waktu untuk fabrikasinya. Jadi tergantung Pak. Kalau yang long lead item sudah pasti tadi istilahnya long lead item ya, yang untuk bisa sampai tersedianya itu lama, maka itu harus dilakukan dulu pengadaannya Begitu. Ya, ya. gitu. Tapi kalau yang bahan-bahan yang misalkan yang tidak butuh waktu lama untuk menyiapkannya, bisa saja bersamaan gitu Pak. Baik, betul, betul, Pak. Nah, ini melanjutkan lagi nih pertanyaannya Pak Agus nih, ada kelanjutannya nih, Pak. Dimungkinkan nggak melalui SBO ini terjadi kontrak kritis, Pak? Menurut saya sih kayaknya agak apa minimalisir lah.
kalau dengan SBO ini. Nggak tahu mungkin pendapat Pak Aldi mungkin silakan. Apakah Kalau bisa terjadi? kemungkinan terjadi sih ya tetap bisa mungkin terjadi ya masalah kontrak kritis ya. Karena kan di sini kan sebetulnya juga kan Pak untuk SBUT kan sebaiknya kan juga dipilih ya. Jadi dari satu paket itu ya dipilih, tidak semua material harus digunakan skema SBO begitu. Dipilih yang kira-kira tadi memenuhi kriteria bahwa kemungkinan terjadi kelangkaan, kemungkinan harganya melonjak begitu ya, atau masalah kualitasnya gitu. Jadi eh hisap pekerjaannya kan tetap ada nih yang penyedia jasa pelaksananya kan tetap punya sisa pekerjaan yang ya di situ bisa saja terjadi kontrak kritis. Malah kalau misalkan keterlambatan pekerjaannya masalahnya karena penyediaan material yang melalui SBO-nya terlambat, harusnya kan dikasih kompensasi ya. Ya, betul betul. Penyedia jasa pelaksana konstruksinya harus dikasih kompensasi Ya, tambahan waktu pekerjaan. ya, betul. Betul sekali Pak. Ya, terima kasih. Sepakat tuh, Pak. Jadi harus ada kompensasi juga. Nah, ini kebetulan Ya, Pak Muji tempat ini hadir. Jadi mitigasi berpikir sebaiknya, bukan sebolehnya aturan kalau menurut beliau nih, dari Pak Muji. Jadi menurut saya juga cocok tetap terapkan 4L tuh Pak. Legal, logis, lengkap, dan lunas. Nah itu Pak. Nah, itu dari Pak Muji. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin disampaikan, disilakan untuk resen masih ada waktu 20 menit. Disilakan Bapak Ibu. Atau mungkin Pak Muji langsung nih. Kayaknya sudah nyampe beliau nih. Mungkin ada yang mau disampaikan nih. Tidak ada, menyimak aja. Oh, maaf. Ya, baik Pak Muji. Nah, mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan Pak Aldi, disilakan. Karena tadi memang masih banyak materinya yang ingin apa secara rinci dijelaskan ya terkait dengan halaman slide ini Pak, terkait dengan ini halaman 30 nih Pak, kayaknya belum dituntaskan tadi. Disilakan Pak, biar purna apa yang materi hari ini Pak. Disilakan Pak. tadi di Slide 30 kayaknya belum Pak. Kelaikan dan SOP kalau dan sebetulnya sebagainya. ini yang agak mungkin perlu juga di sini saya sampaikan ya. Di slide ini mungkin ya yang strategi pemilihannya mungkin ya Ya, Bapak Ibu. Nah, strategi pemilihan di sini eh, ini sudah terlihat Pak. lihat Pak, jelas. Nah, jadi di sini ada beberapa ada enam strategi yang bisa diterapkan ya. Ada single package, single winner atau single price, bisa juga single package, multi winner atau single price. Ya. Kemudian ada single package, multi winner, multi price. Jadi intinya adalah kira-kira begini ilustrasinya. eh Ketika kebutuhannya, misalkan ada satu paket pekerjaan konstruksi, katakanlah pembangunan kantor OPD, gitu ya, satu kantor OPD. Nah, kemudian di situ ada material yang akan dilakukan dengan skema supply by owner. Maka di sini untuk pengadaan materialnya, gitu ya, pengadaan materialnya tadi mungkin cukup dalam satu paket. Kemudian nanti satu pemenang kalau ditenderkan atau melalui satu penyedia lah ya, melalui satu penyedia
kemudian dengan satu harga begitu. Tetapi ketika misalkan eh, pengadaannya itu misalkan pembangunan konstruksinya itu misalkan eh, pembangunan kompleks kantor bupati gitu ya. Kemudian ada material yang mau dilakukan dengan supply by owner, misalkan eh, apa namanya seperti eh, dinding itu ya, hebel ya, misalkan hebel gitu, beton ringan, hebel untuk dinding. Kan mungkin kalau udah pembangunan kompleks kantor bupati kan mungkin ada beberapa penyedia kan di situ ya. Ada beberapa paket. Nah, kemudian untuk pengadaan hebelnya dikeluarkan. Nah, tapi kemudian berdasarkan identifikasi, ternyata untuk supply hebel itu di kabupaten itu mungkin tidak cukup kalau dari satu penyedia saja. Gitu. Jadi makanya karena suplainya tidak cukup dari satu penyedia, pengadaan hebelnya tadi dalam satu paket, tapi nanti pemenangnya bisa ada beberapa. Pemenangnya ada beberapa, tapi dengan satu harga. Jadi yang tadi kalau penawarannya berbeda dilakukan negosiasi supaya harganya menjadi sama gitu. Jadi ini diterapkan juga contohnya di eh, kalau kalau seperti di PLN ya, PLN untuk tiang listrik. Kalau untuk PLN itu untuk tiang listrik itu pakai yang modelnya keempat, multi paket, multi penyedia, tapi satu harga. Jadi multi paketnya dibagi regional, regional. Jadi misalkan ada 5 regional, berarti ada 5 paket pengadaan tiang listrik. Tapi karena pada setiap regional itu mungkin tidak cukup eh, produksi tiang listrik dari satu penyedia atau dari satu produsen tiang listrik, makanya kayak di misalkan regional satu, jadi penyedianya ada 3, tapi semua harganya sama, semua harganya sama. Jadi nanti eh, langkah berikutnya bisa saja sebetulnya tadi ya dimasukkan ke dalam katalog lokal kalau akan melakukan eh, dengan model yang multi bidder ini gitu. Jadi dimasukkan ke dalam katalog lokal sehingga nanti untuk transaksinya misalkan PPK tinggal melakukan pengadaan materialnya melalui e-purchasing. Nah, ini pilihan-pilihannya yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Jadi kita identifikasi dulu kebutuhannya seberapa besar, kemampuan penyedianya seberapa banyak, kemudian juga produknya produk yang seperti apa, begitu. Nah, bisa juga karena yang produknya misalkan yang variannya banyak, begitu ya. Artinya yang untuk kan kalau kayak tiang listrik tadi saya contohkan, mungkin kalau tiang listrik sudah standar, jadi harusnya harganya sama untuk satu regional. Tapi ada juga produk-produk seperti keramik mungkin. Keramik itu eh, karena memang banyak merek, banyak harga, ya bisa saja nanti dengan berbagai macam harga begitu. Nah, itu gambaran untuk strategi pemilihan penyedianya. Kemudian eh, di sini kalau dalam pengelolaan kontrak ini tadi sudah sempat saya jelaskan, ini hanya untuk pekerjaan konstruksi tunggal supaya kalau pada pekerjaan konstruksi tunggal kan sudah ada DED, sudah bisa teridentifikasi kebutuhan bahan materialnya apa, volumenya berapa. Kemudian juga ini digunakan hanya untuk kontrak harga satuan atau item pekerjaan yang bersifat harga satuan yang bisa dengan pola SBO ini.
Nah, kemudian dalam pengelolaan kontrak yang penting juga adalah untuk mengintegrasikan jadwal. Mengintegrasikan jadwal di sini maksudnya adalah mengintegrasikan antara jadwal pelaksanaan konstruksinya, visi konstruksinya, dengan jadwal penyediaan materialnya gitu. Jadi di sini eh, jadwal ini perlu menggambarkan kira-kira untuk fabrikasi butuh waktu berapa lama, pengujiannya di pabrik akan makan waktu berapa lama, untuk memuat ke alat transportasinya berapa lama, pengiriman ke lokasi, bongkarnya, kemudian dirakitnya, pemasangannya, sampai dengan pengujian hasil pekerjaannya. Jadi di sini antara yang menyediakan material dengan yang akan menggunakan material, eh, dengan adanya jadwal yang terintegrasi ini bisa sinkron gitu. Sehingga tadi masalah yang dikhawatirkan adalah saling menyalahkan, pekerjaan konstruksi terlambat, menyalahkan bahwa penyediaan materialnya yang menjadi penyebab. Untuk mengantisipasi itu, ini maka diperlukan integrasi jadwal pelaksanaan ini. Kemudian juga terkait dengan kalau misalkan ya kita akan melakukan pengelolaan materialnya sendiri. Jadi kalau di DKI setahu saya sudah ada dinas yang melakukan supply by owner dan mengelola materialnya sendiri. Jadi mereka sudah punya gudang gitu ya. Nah, untuk pengelolaan material inilah beberapa SOP yang dibutuhkan gitu. Yang pertama adalah SOP penerimaan bahan materialnya ketika akan dilakukan penyimpanan. Kemudian SOP penyimpanannya. Ya, SOP penyimpanan ini kenapa penting? Karena nanti kan tergantung karakteristik materialnya. Seperti misalkan kalau mau ditumpuk, maksimum tumpukannya berapa, gitu kan. Karena bisa jadi nanti kalau salah menumpuk, bisa jadi nanti rusak gitu ya. Karena seperti pengalaman saya kemarin waktu dalam supply by owner untuk rangka baja rumah itu banyak juga material yang rusak gitu ya karena ditumpuk terlalu tinggi sehingga yang di bawah tertekan sehingga bentuknya atau ada yang patah, ada yang bentuknya menjadi rusak gitu. Nah, Oh, ini nih, sangat diperlukan. slide-nya belum berubah, Pak. Belum berubah. Slide belum berubah. Yang di OCP, Pak, halaman 30. Ini SOP ya sekarang ya. Ya, SOP. Ini udah SOP, Pak. Belum, belum, Pak. Belum berubah, Pak. Oh. Mungkin dikeluarkan ulang baru. Ah, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah berubah. Ini belum belum slide share ya. Belum slide show ya. Ya. Tapi sudah terlihat jelas kok, Pak. Ya. Nah, Sudah. ini ya. Nah, ini SOP-SOP-nya. Jadi tadi terkait penerimaan. Penerimaan itu bagaimana nanti eh, waktu pengiriman, waktu bisa diterimanya kapan di gudang, kemudian nanti apa yang akan diperiksa pada sebelum diterima, pengujiannya, kemudian juga masalah penghitungannya. Nah, kemudian kalau penyimpanan tadi ya untuk penumpukannya, kalau untuk pengeluaran nanti contohnya misalkan mana yang harus digunakan duluan, barang yang atau material yang harus digunakan duluan, kemudian yaitu SOP pengeluaran seperti apa, siapa yang bisa menyetujui, kemudian ada SOP pengiriman. SOP pengiriman ini terkait dengan karena karakteristik bahan material konstruksi ini bisa bermacam-macam begitu ya, jadi ada yang kebutuhan pengirimannya juga ada kebutuhan spesifik. Misalkan seperti tadi contohnya girder jembatan. Girder jembatan itu pada saat pengiriman ada ketentuannya. Misalkan kemiringan horizontal jalan selama perjalanan maksimum sekian derajat, kemiringan vertikal jalan maksimum sekian derajat gitu ya. Karena
Bisa saja girder tadi kalau terlalu miring nanti bisa merosot dari trontonnya gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan, harus ada juga kalau materialnya tadi memang untuk pengirimannya dibutuhkan persyaratan khusus. Itu berarti artinya perlu ada SOP-nya. Jadi ini nanti tergantung tergantung materialnya apa begitu saya. Terutama untuk penyimpanan. Penyimpanan itu kan kriteria ruang untuk menyimpannya seperti apa. Karena kalau semen pasti di tempat yang salah, basah sedikit, dan juga pasir juga begitu, jangan sampai masih itu volume. Kira-kira ini SOP-SOP yang perlu kalau kita nantinya akan mengelola bahan material tersebut sendiri, begitu. Nah, kalau saya kemarin itu karena dari pengalaman saya, ini karena kita nggak sanggup ya udah serahkan aja lah ke jasa lainnya sebetulnya ya. Ada jasa lainnya yaitu operator logistik untuk melakukan pengelolaan dan distribusi. Baik. Nah, ini kebetulan di kolom chat ini, Pak. Biar sambil jalan, mohon izin ini, saya bisa Silakan. bacakan yang di chat ini ada pertanyaan dari Ibu Rini. Atau mungkin kami undang langsung Ibu Rini untuk eh, open mic dan open kameranya. Silakan Ibu Rini. Atau saya bacakan aja nih Pak, langsung Pak ya. Oh iya Pak, Ini Bu Rini. Monggo Bu Rini, silakan Bu Rini. maaf nggak bisa buka videonya Nggak Pak apa-apa, lagi. Ya. nggak apa-apa Bu. Pertanyaan kita kan belum pernah ini melaksanakan SBU ini. Kira-kira pekerjaan yang konstruksi yang seperti apa? Masih bingung juga nih Pak. Dan resiko terhadap ownernya, triksnya gimana gitu Pak? Silakan Pak Ali, mungkin langsung ditanggapi. Kalau Dan apa bedanya pekerjaan dengan e-katalog yang sekarang ini Pak? Apakah dia dibelanjakan lewat e-katalog juga alatnya atau gimana atau supply by owner lewat yang PPK sendiri beli lewat e-katalog itu saya nggak ngerti sih Pak. Gimana ini Pak? ya ya sebetulnya mungkin saya jawab dari belakang dulu ya Bu ya. Kalau Iya yang ya. penerapannya tadi ya seperti bisa bisa saja tadi pengadaan materialnya, bahan materialnya itu melalui e-katalog dengan e-purchasing begitu. Kemudian nanti bahan material tadi digunakan oleh kontraktor yang di lapangan, yang di yang melaksanakan pekerjaan konstruksinya begitu. Itu bisa saja Berarti dia bisa seperti itu, Bu. ya Tapi sama tapi aja dengan katalognya katalog bahan material konstruksi ya, Bu ya. Kan iya. kalau di katalog konstruksi kan ada katalog di katalog itu kan ada yang katalognya bahan material, ada yang pekerjaan kan ya. Ya, ada kombinasinya juga Pak. Nah, yang di sini pengadaan bahannya melalui yang eh, bahan material konstruksi gitu. Nah, baru kemudian nanti digunakan oleh kontraktor yang setelah yang dibeli melalui e-purchasing tadi dikirim ke lokasi digunakan oleh kontraktor. Nah, ini tentunya kalau soal untuk pekerjaan konstruksi yang seperti apa itu yang tadi saya jelaskan, Bu. Kalau misalkan ya Ibu nih, misalkan pekerjaan konstruksinya ada beberapa paket pekerjaan konstruksi. Contohnya lah misalkan eh, keramik begitu ya. Ada keramik, misalkan pembangunan puskesmas di 3 lokasi. Di puskesmas ini tiga-tiganya ada keramik dan kita mau keramik itu menggunakan motif yang sama misalkan karena supaya kelihatan seragam puskesmas di kabupaten kita itu gitu ya atau mau menggunakan motif yang sama atau kualitas yang sama maka untuk eh, item keramik tadi bahan keramiknya tadi ya itu bisa dengan SBO Bu. Jadi untuk pembangunan 3 puskesmas ini keramiknya disuplai semua oleh
dinas gitu misalkan, atau ya ada pemilik pekerjaannya dalam hal ini begitu oleh PPK gitu kira-kira Bu yang dimungkinkan. Ya, baik. Baik. Ya, saya rasa sudah jelas Bu ya, Bu Rini. Ya, terima kasih Pak atas Baik, penjelasannya. ya terima kasih Bu Rini. Baik Pak Aldi, mungkin ini waktunya nih pas jam 15.00. Untuk selanjutnya mungkin sebelum kita akhiri, kita minta dulu Pak Muji, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, disilakan Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Beni. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita mendengar mengenai pengadaan kontrak konstruksi secara SPO ya. Kalau nggak salah pernah di DKI ini udah lama dilaksanakan, yaitu contohnya pengadaan trotoar jalan ya. Trotoar jalan itu tahun berapa? 2014, sudah hampir 10 tahun yang lalu. Jadi dia mengadakan, jadi penyedianya yang mengerjakan jalan, bahkan yang jalan itu pun bisa pakai secara swaklola. Dia mengambil banyak tukang tenaga kerja untuk memperbaiki jalan tadi. Ya, dengan kontrak secara SPO ini akan banyak kontrak-kontraknya. Saya kemarin selalu dimintai pendapat sama DKI, apakah kami akan melakukan SPO semua? Saya katakan, kalau Anda biasa yang kontrak biasa mengendalikan tidak pernah terlambat atau tidak terlambat lah, maka Anda boleh bergeser kepada SPO ini. Tapi kalau kontrak Anda yang satu kontrak aja sering bermasalah, mungkin perlu dipikir ulang kalau Anda berpindah pada SPO, karena SPO ini kontraknya akan banyak sebenarnya. Itu kalau kita bisa menggunakan itu akan memperkuat penyedia setempat itu. Oh, beli materialnya nanti di sini ya, keramiknya di sini dan sebagainya. Itu menumbuhkan penyedia setempat ya. Jadi kontraktornya atau swaklonya hanya mengerjakan saja. Ya, jadi ini masalah manajemen saja. Bagaimana tadi mengendalikan kegiatan dan waktu tadi yang dijelaskan oleh Pak Aldi tadi, itu memang manajemen. Ketika manajemen bisa kita lakukan, ya kita bisa berpindah pada SPO ini. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Aldi Turman atas kesempatannya bersedia membagi pengetahuan hari ini mengenai kontrak SPO. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Pak Beni dan rekan-rekan sekalian. Semoga kita bertambah kompetensi kita. Terima kasih. Wassalam. Ya, balik. Ya, terima kasih Pak Muji. Mungkin ini sudah di penghujung waktu. Selanjutnya mungkin closing statement sedikit dari Pak Aldi Turman. Disilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Beni, Pak Muji. Jadi eh, ya ini pola atau skema supply by owner ini sebetulnya ini adalah pilihan ya, pilihan yang tersedia gitu ya. Jadi ya kalau misalkan mungkin eh, ada kebutuhan-kebutuhan tertentu ya silakan gitu ya menggunakan pilihan ini gitu. Tapi nanti dalam pelaksanaannya ya tetap mungkin berhati-hati atau ya dipatuhi atau dicari lagi referensi-referensinya secara detail gitu karena nanti bisa berbagai skemanya ini juga bersih supply by ownernya nanti tanggung jawabnya sampai mana saja kan kadang-kadang belum jelas ya. Jadi tadi mau ownernya tanggung jawabnya sampai mana sebetulnya pemilahan itu untuk kontraknya itu harus lebih jelas begitu. Jadi nanti tergantung karakteristik bahan atau material atau peralatannya lagi begitu yang akan dilakukan SBO itu karakteristiknya seperti apa. Jadi mungkin ini baru diperkenalkan dulu gitu ya, baru diperkenalkan dulu nanti untuk penerapannya mungkin perlu ada referensi-referensi lanjutan lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan yang selama dalam kita diskusi pada hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Aldi. Baik Bapak Ibu, sahabat MS, jadi kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi kami pun selaku moderator apabila selama kami dalam memandu acara ini ada kata-kata yang kurang berkenan dan terdapat juga gangguan selama webinar ini berlangsung, maka kami mohon maaf yang seterus-terusnya. Dan akhir kata kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Aldi Turman ya sekali lagi. Terima kasih Pak Aldi selaku narasumber hari ini dan Pak Muji Santosa dan Bapak Ibu sekalian sahabat MS peserta webinar hari ini. Semoga kegiatan hari ini
dapat bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.